Dan lanjut lagi ke, nah, yang baru, kalau tadi Mas B-nya versi kartun biasa, kayak Disney-Disneyan, nah ini versi anime, tambahan Hikaru. Hikaru ini sebenarnya mungkin ada teman yang tahu namanya Mas Aswin. Mas Aswin Nur Cahya ini yang sekarang punya studio namanya Jiva Animation di Malang. Dan kebetulan karena tahun lalu, saya, Mas Aswin, dan Mas Robi itu meeting setiap hari selama 2 minggu lebih kali ya. Karena setiap hari kita dicekokin terus segala macam tentang anime. Jadi istilahnya apa, namanya apa, contohnya kayak apa, efeknya kayak apa. Bahkan setiap habis kita meeting, aku nonton apa, nonton anime langsung, oh ini yang tadi dijelasin, oh ini efek ini, oh ini namanya ini. Nih. Jadi gara-gara setiap hari dijelasin itu akhirnya muncullah ide baru Mas B versi anime dan chibi gitu. Kali ini bukan ngajak si siapa si Nimas tapi pakai Prisa. Prisa ini kebetulan ada temen yang memang penyanyi cilik yang sekarang udah kelas 6 SD. Dan dia jadi penyanyi lebih lagu-lagu rock sehingga ini ada Prisa pakai kebaya, kemudian ada Aswin atau Mas Hikaru ini pakai baju ini dan kemudian ada Mas B-nya. Nah, ini contoh Hikaru yang bawa ini logonya Jiva Animation. Jadi di dalam cerita nanti Jivanya jadi kayak sidekicknya dia gitu. Yang bisa mempengaruhi, bisa ngocok-ngocokin, bisa ribet gitu ya. Ini versi Prisanya. Prisa itu kalau nyanyi pakai kaos tangan separuh, separuhnya lagi pakai gelang. Nah ini udah bentuk fisik berarti ya. Terus berikutnya lagi mau nggak mau bikin versi chibi dan kemudian ini versi chibinya yang Hikaru dan buat teman-teman yang mau mau nyambung lagi selain di sini bisa buka youtube.com @bambigunawan atau IG ada dua macam. Ini IG saya pribadi dan IG yang lebih ke karakter Mas B dan kawan-kawan. Kemudian TikToknya sama. Oke, sampai sini ada yang mau nanya kah? Ada Mas, ini ada yang mau nanya nih. Monggo, monggo. Dia dari Faisal Rashid Anzir nih. Kalau bikin Wih, karakter sendiri dari apa yang suka ditonton dari kecil, apakah jiplak bukan ya? Gitu, Mas. ada Mas Faisal ya? Ada Mas Faisal, kalau boleh Ngobrol open ya cam Mas. Ah, boleh open kan silakan. atau open mic aja nggak apa-apa, nggak usah open cam. Monggo Mas Faisal. Ada Mas, Mas Faisal? Oh ada Kayaknya tuh, malu-malu. ada tuh. Monggo. Monggo Mas, monggo. Ya, Misal karakter yang saya ciptakan apa ya? Ya, Hmm. maksudnya yang di Guntur Keribo apa ya? Yang apa karakter apa namanya orang gila yang saya ciptakan itu apa ya? Ah, Kadang apa ciri fisiknya apa ya? Pendek, jabrik, gigi tonggos. Yang saya ciptakan itu apa ya? Perpaduan antara itu apa ya? Yugi Muto, Yugi hmm. Yugi Muto, Hiruma Yoichi sama apa ya? Shizuki. Oh, sih, Ciki. Cuma Oke, oke, matanya oke. apa ya? Satunya belo kecil, satunya belo gede. Jadi menurut Mas gimana? Apakah ada orang yang pernah ngomong, wah ini jiplak gitu? Belum pernah sih. Belum pernah. Berarti sebenarnya nggak ada masalah kan Mas? Artinya kalau kalau kita apa? Kalau kitanya lebih kepada bahwa apa? Idenya waktu kecil pernah lihat apa, selama itu cuma ide gak ada masalah sih. Yang disebut jiplak misalnya beneran karakter itu digambar ulang lagi, diganti warnanya terus ngaku-ngaku itu kan karakter saya. Nah itu baru orang langsung bilang kan lu jiplak. Ya mungkin gitu ya Mas ya. Jadi sebenarnya no problem. Justru karakter yang Mas sudah tonton dari kecil itu kan akan membekas dan yang tadi dibilang lebih mudah menciptakan karakter yang dekat dengan kita dan kita udah tahu karakteristiknya. Jadi makanya, oh orang gilanya kayak ini. Langsung Mas bisa langsung jelasin karena Mas sendiri tahu persis itu tuh dari apa gitu ya. Gimana Mas? gimana Mas Oh, Faisal? Bisa dibilang referensi ya Mas ya, referensi. iya, jadi Heeh. sebenarnya nggak ada masalah sih kan
Jiplak itu kalau dalam artian persis plak cuma diganti warnanya, nah itu jiplak gitu loh. Ya. Beneran cuma jiplak. Tapi kalau ide sebenarnya nggak ada masalah ya. Namanya juga ide kan. Nah, sebenarnya kayak Ide ini, ah, kalau dibilang juga ya Mas ya, kalau si Faza suka bilang tuh kan kita suka bercandain kan, oh karakter Juki kayak Suneo gitu. ternyata Awal-awal dia Juki memang dari keluar. situ gitu. Iya, Oh, ternyata gitu kan, dibercandain. Gitu sih, referensi gitu. Oke, Mas Faisal, ada lagi? Ya misal oke. yang apa ya, karakter siapa ya, Mbak siapa namanya, Nih Mas, apa Mbak Prisa? Maimunah. Maimunah. Mbak Maimun. Maimunah yang mana? Yang misal apa ya, ini Yang gimana Mas? yang karakter yang saya ciptakan apa ya, yang apa namanya, yang kepikiran itu apa ya, terinspirasi sama apa namanya, My Valentine di Yu-Gi-Oh, sama itu apa, campuran itu apa, Raimon Natsumi di Inazuma Eleven. Oh, oke. Iya, nggak apa-apa sih, bagus-bagus saja. Ya. Justru karena Mas tahu persis Yang itu itu gabungan apa dari ya, apa, malah kamu keren. warna rambutnya itu agak coklat agak kemerahan. Hmm. Oh, color same-nya kali Mas. Ya, ya, ya. Color, colornya itu ya. Sebenarnya no problem sih. Intinya Mas yang tahu, oh ini aku warnain gini karena ini karena ini. Selama nggak ada yang ngomong, wah Mas jiplak nih. Ya berarti itu sah-sah aja itu karakter karya Mas gitu. Benar banget. Gitu. Oke deh, Oh, berikut ini ada lagi lanjut. yang nanya dari Feb. Hmm. Dari Feb ini kadang ada kreator yang bikin detail tanggal ulang tahun, zodiaknya apa, nggak suka makan apa. Gimana sih menentukan detail kayak gitu? Random aja kah? Atau memang harus ada alasannya? Kayak tadi golongannya darahnya AB gitu. Gimana Mas? Random Ini aja Feb, kah atau? Feb ada orangnya ya? Ah, ini Boleh kalau boleh buka Feb mic, no? itu ada Silahkan tuh. kalau mau ngobrol. Oke, Boleh tuh. Ini halo Mas. gambarnya. Siap, siap. Ini si Ah, Yang kucing ya? gambar kucing. Iya, gambar gambar kucing kucing. karena kamera saya lagi nggak ada. Jadi pakai gambar empus aja ya. Halo Oke, oke. Mas, kenalin saya Febrian. Kebetulan saya juga eh, bikin komik, jadi bikin karakter juga. Nah, yang Hmm. paling banyak saya temuin adalah kadang tuh ada kreator yang emang detail untuk bikin karakternya dan eh, saya senang aja sih ngelihatnya. Cuma untuk saya sendiri agak kesulitan gitu buat nentuin ini tuh eh, detailnya harus segimana sih gitu. Kayak eh, pernah saya lihat ada kreator yang bikin sampai dia tanggal ulang tahunnya kapan, terus dia tuh nggak suka makan apa, dia punya penyakit apa gitu, sampai kayak gitu-gitunya gitu. Nah, kalau di eh, pembuatan karakter itu tuh harus kayak gitu nggak sih? Dan kita itu ngereferensinya kayak gimana? Apakah kita harus benar-benar serius sampai kita riset kah? Oh, ternyata golongan darah AB ini nggak cocok untuk orang ini, makanya kita lawan orang ini tuh harus ambil golongan darah yang beda gitu kayak gitu. Gimana gitu? Sebetulnya Mas sudah dapat jawabannya sendiri malah. Jadi bener banget. Intinya sih kan kita nggak bisa cuma bilang katanya sih ini atau apa isunya begini. Nah, paling gampang kan kita melakukan apa yang namanya referensi atau riset kecil-kecilan gitu ya. Jadi misalnya si ini tuh mirip temen Mas yang siapa gitu. Kayak tadi kan aku bikin karakter apa? Hikaru tuh mirip kayak Aswin, tapi Mas Aswin sendiri nggak pernah mau dikasih tahu apa tanggal ulang tahun dan lain-lain karena dia bilang biarkan karakter itu berdasarkan saya, tapi saya nggak perlu ngasih semua data sampai tanggal dan apa bulan segala macam gitu loh. Jadi dia langsung bilang Oh, no problem selama apa selama malah bukan bener-beneran saya, tapi lebih tokoh fiktif yang didasarkan pada orang tertentu. Malah dia bilang digituin aja Mas, jangan bener-bener dikasih tanggal lahirku tanggal ininya gitu loh. Padahal maksudku aku cuma pengen tahu aslinya dulu, baru aku geser gitu. Kan lebih gampang. Kayak tadi
aku sendiri golongan darahnya A, tapi aku bikin karakternya B karena B itu lebih bisa bebas. Kalau A itu turut banget. Sedangkan karakternya aku pengen dia tuh lebih bebas, lebih ceria, lebih segala macam gitu Mas. Jadi buat Mas Baby keren banget sih kalau punya apa? Misalnya bisa dibikin detail boleh. Tapi kalau nggak pun kan bukan berarti terus kita nggak berkarya gitu ya. Atau juga misalnya kebutuhannya sejauh mana gitu. Misalnya paling gampang kan kalau misalnya kita bikin komik, di depan itu udah ada halaman penjelasan karakter. Nah, minimal udah ada penjelasan kayak tadi kan, umur berapa, sifatnya gimana, hobinya apa, kesukaan atau kejelekannya apa, itu dulu cukup gitu. Tapi nanti kalau misalnya Mas mau tambahin details sambil berkembangnya cerita, nggak apa-apa juga. Misalnya ada episode khusus kenapa tuh dia itu alergi sama kacang, atau kenapa dia itu takut banget sama kecoa gitu loh. Nanti dijelaskan lebih detail, no problem. Cuman minimal secara garis besar Mas sudah tahu sifat personality golongan darah, perkara tanggal sama itu kan bisa dihitung. Kalau dia ulang tahunnya ini, kemudian apa, rasi bintangnya ini, golongan darahnya ini, maka kalau lahir tahun 70 berarti sekarang umurnya udah apa? Udah 50 tahun atau berapa gitu kan. Hmm. Ya, Kira-kira gitu sih. Menjawab nggak Mas? menjawab menjawab. Thank you Minimal Mas. lebih apa ya? Practice makes Hmm. perfect kali ya. Dalam artian Oh, kan iya kita iya nggak mungkin sekali bikin langsung jadi bagus kan ya. iya Kayak iya. tadi apa? Mas B itu nanti kalau mau nanti aku bukain lagi satu apa? Satu PowerPoint yang perkembangan Mas B yang kayak tadi ditanyakan Mas Adityo gitu. Kira-kira gitu. Hmm, Kayak keren. contoh karakter Mickey Mouse dan Donald Bebek punyanya Disney itu udah berubah berkali-kali loh, Mas. Sampai dengan yang kita kenal sekarang. Jadi waktu dia keluarin karakternya nggak kayak gitu. Mickey Mouse-nya beda, Donald Bebeknya beda. Sampai dengan jadi yang kita kenal hari ini tuh sebenarnya sempat menurut apa, mengalami berkali-kali perubahan juga gitu. Jadi Sampai ya yang intinya sampai yang sih, versi kids juga ya Mas ya. iya benar. Nah, ya dibikin versi kids, terus ada yang apa, Iya. versi kayak anime yang itu Hmm. kan beda lagi, tampang samping semua gitu. Hmm. Oh, boleh tanya satu lagi nggak? Ini, Silakan, Boleh, silakan. boleh, boleh. oh Silakan. ya, mumpung ada ini juga. Soal ini sih, perubahan bentuk tadi. Ini kan biasanya kalau karakter yang di Haki kan berarti udah ada karakter sheet-nya kan kita kirim ke itu ke Hakinya kan. Nah itu kalau Hmm. misalkan perubahan kayak gitu harus kita daftarin lagi nggak sih atau kayak gimana prosesnya? Oke, ini sekaligus mau ngomongin apa? Nanti yang IP yang Mas B ya. Oh, oke. Hmm, intinya gini, kemarin aku juga nanya, karena aku daftarinnya Mas B-nya kan. Tapi kemudian aku ngembangin ke Tahuachi, ya, Tachi. Nah, waktu itu apa? Salah satu yang dari Katapel, direkturnya dia bilang, sebetulnya kalau Mas belum berkembang nggak ada masalah sih. Kalau mau dirubah, mau dibenerin, mau diapain, no problem. Kayak Mas B yang digambar ini tuh warnanya udah aku rubah. Kemudian yang waktu sekarang aku bikinin anime pun belum didaftarin kan. Cuman minimal yang kayak Mas Hadi bilang, orang tahu kok itu Mas B juga walaupun dirubah gitu loh. Dirubah jadi 3D walaupun dirubah jadi apa. Itu kan Mas B. Nah, selama orang masih bilang itu Mas B, ya ngapain juga kita mesti daftar ulang lagi gitu ya. Oh iya. Kecuali misalnya udah berubah banget-banget atau nambahin. Kalau nambahin sih nggak apa-apa. Misalnya Mas B tadinya cuman apa? Cuman berlima, sekarang udah punya keluarga jadi 20 orang. Nah, 20 karakter itu pengen didaftarin semua ya silahkan aja. Cuman yang penting yang utamanya dan selama dia perubahannya nggak mandatori, sebetulnya selama orang masih mengenali itu tuh karakter Mas B ya, tinggal kayak kita bikin varian gitu loh Mas. Jadi ini varian anime, ini varian 3D, ini varian apa gitu loh. Boleh aja sih. Iya iya iya. Oke oke. Nambahin dikit nih Kira-kira Mas, gitu ya. kalau soal soal Ngomong HKI Mas. ya. Iya. Ya, Jadi kebetulan kan aku ada teman ya di Dirjen HKI ya, namanya Pak Robinson gitu. Terus ada juga eh, yang waktu di apa Kemenparekraf tuh dia jadi staf ahli menteri ya, Mas Ari. Nah, jadi sebenarnya kayak gini, kalau hak cipta itu sebenarnya eh, pengakuannya aja tuh upload aja di sosmed kata dia gitu. Upload aja di halayak ramai gitu. Jadi kalau sampai misal orang kita tahu. Hmm. jadi kalau kita daftarin itu ke Dirjen HKI itu cuman untuk pengakuan legal. Jadi kita dapat surat dan lain-lain.
Nah, kalau pernah ngobrol juga tuh sama diskusi sama Alfi ya. Jadi kalau perkembangan sebenarnya update aja di itu. Jadi misalnya dirimu mendaftarin karakternya A misalnya gitu. Ya udah karakternya A mau mau turunannya seperti apa itu nanti perkembangan aja sih sebenarnya gitu. Nah, ada lagi yang namanya hak merek atau hak paten. Nah, yang mesti agak detail itu adalah hak merek. Misalnya kayak gini. Kemarin itu kebetulan kan eh, aku juga bikin ini ya, bikin apa desain karakter juga tuh. Nah, karena kita mau berkembangnya jadi komik, jadi animasi atau apanya, kita daftarin merek judulnya gitu. Jadi di dalam situ tuh udah komplit tuh semuanya, ada berapa karakter, ada apa aja di dalam situ sampai karena kita mau turunannya ke animasi, aliwahananya juga ada musik, ada apa dan lain-lain. Mm. Nah, jadi di situ tuh hak merek tuh yang didaftarin. Nah, kalau hak merek kita kalau nggak salah waktu itu bayarnya 1,8 untuk satu merek. Hmm. Nah, nanti ada kelasnya. Nanti kamu lihat aja tuh di Google, cari aja ya Dirjen HKI gitu kan. Ada kelas Dirjen HKI itu ada sampai 45 atau 48 ya. Nanti kamu ambil aja kelas yang mana yang cocok. Satu kelas itu 1,8 gitu. Nah, itu berlaku sampai 10 tahun. Nah, itu yang kamu daftarin tuh udah dari nama, dari ini. Jadi kayak ada 40 set yang harus kamu bikin gitu loh. Apa untuk kelengkapannya gitu loh. Jadi misalnya kalau memang kamu ada rencana untuk ngembangin lebih jauh, daftarin hak merek kayak gitu. Biar apa? Biar nggak dicuri orang. Nah, hak ciptanya ada di dalam situ. Nah, tapi kalau hanya kebutuhan tadi Mas Feby itu untuk hak cipta doang ya pengakuan, upload di sosmed aja Mas gitu. Karena Oh. kalau udah diakuin oleh orang banyak, itu udah ada hak ciptanya. Tetapi kalau misalnya tiba-tiba nih ada kasus ya, ada orang curi apa kayak kemarin tuh aku pernah tuh ada salah satu kampus ngambil karakterku kan. Nah, Hmm. itu dibantu kok sama teman-teman di Dijen HK ini mau dilanjutin nggak kayak gitu. Wah. Jadi, nah sebenarnya kan kalau kita kan mikir nih, kalau dilanjutin kan proses persidangan kan panjang ya, Iya. ada segala macam. Jadi aku bilang ya udah kasih peringatan aja tuh ke kampusnya bahwa ini kalau misalnya mau pasang lagi, saya bukan mahasiswa di situ, ini hasil karya saya. Akhirnya dikasih peringatan. Nah, akhirnya malah kerjasama sama kampusnya gitu. Jadi jadi Hmm. apa tentang masalah HK ini emang masih banyak yang ini sih yang perlu perlu apa beberapa tuh kita juga perlu dipahami. Tapi kalau misalnya kebutuhan dirimu adalah hak cipta, daftarinnya tuh buat legalitas aja sih sebenarnya. Kalau cuma buat pengakuan, kamu posting-posting aja tuh di apa di sosmed kayak gitu ya. Jadi itu jadi Hmm. rekam jejaknya kamu. Tapi kalau kebutuhan kamu untuk perkembangan lebih jauh, nah kamu baru daftarin hak merek kayak gitu. Yang itu tadi 1,8 atau ada dua cara nih. Cara ribetnya kamu minta ke dinas koperasi, dinas UMKM di kotamu. Terus nanti kamu dapat potongan 500.000 cuman bayar. Tapi ribetnya minta ampun. Oh. Ya, atau Iya, iya. misalnya kamu buka aja IG-nya Kemenparekraf. Kalau ada apa mereka program untuk pendaftaran hak merek atau paten, nah, kamu daftarin tuh langsung. Walaupun cuman karakter atau apa, kamu daftarin aja dulu. Karena apa? Karena itu berlaku sampai 10 tahun ya. In case kasusnya kayak Mas Indra Warkop ya. Kayak gitu. Hmm. Walaupun dia udah terdaftar kan turunan-turunan sampai ke anak-anaknya tuh tinggal diperpanjang, perpanjang, perpanjang, perpanjang gitu aja sih sebenarnya buat buat ini. Jangan sampai mungkin Mas B juga tahu ya, jangan sampai kejadian kayak Pak Raden ya Mas B ya. Kayak gitu Hmm. ya. Jadi apa kemana itu siapa yang megang nggak tahu. Sedangkan Pak Raden nggak punya, kalau nggak salah nggak punya keluarga ya Pak. Iya Mas B ya. Kayak gitu Gak ya. dapat Jadi nggak apa-apa bulat. iya nggak dapat apa-apa. Jadi sepanjang Iya. hidup dia tuh nggak dapat apa-apa. Nah untuk itulah kadang apa Kemenparekraf itu kadang ngebantuin teman-teman kreator diarahkannya untuk ke merek aja karena apa? Karena merek lebih kuat daripada hak cipta gitu. Karena di dalam hak merek itu ada hak cipta gitu. Gitu sih sebenarnya. Nanti kamu tinggal nambah-nambah kelas aja sih. Kalau ada duit nambah-nambah kelas. Sampai kalau mau tahu Coca-Cola itu sampai semua kelas dia pakai. Jadi hati-hati kayak Didaftarin. gitu. Iya. Iya Iya. didaftarin kayak gitu. Karena budgetnya kenceng kan gitu. Gitu aja sih Iya. tambahan kalau buat apa HKI Mas Bi. Gitu Siap-siap. fakbil Terima aja. kasih banyak, Bang. Sama-sama. Ini dari Mas Faisal tadi nunjukin referensi dia sampai dengan jadi karakter. Ini keren banget Mas Faisal. Yang bikin Maimunah, istri Sersan Undut.
kan kelihatan ini apa referensinya dari mana, tapi jadinya kan sebetulnya yang tahu persis justru Mas sendiri kan. Kalau kita nggak ditunjukin, oh ternyata ini ide awalnya kayak juga si apa orang gila ini yang ada Sune, bukan Sune siapa si siapa nih yang punyanya siapa Mas Mas Kalau aku malah nggak kelihatan Mas, ada tanda oh, seru oh ada di itu di di apa di chat di kan. hard talk oh di chat Ah, oh nggak kelihatan oh Mas. nggak di chat Zoom tanda seru. Oke oke, kok di tempatku bisa lihat. Nah, mungkin sinyal kali ya. Oke Ya, oke, ya. Ya. terima kasih banyak Mas siapa Mas Faisal, keren banget ininya. Nah, sekarang aku mau lanjutin yang tadi ya, karena kebetulan pada nanya tentang Aki dan apa IP. Aku share lagi yang tentang IP Mas B. Apakah sudah terlihat? Terlihat Mas. Terlihat, Mas. Sip, sip. Terima kasih dari Mas Faisal untuk Mas Hadi juga. Jawabannya. Oke. Lanjut ke karakter IP Mas B. Nah, ini sebetulnya cuman kayak rangkuman yang tadi ditanyakan sama Mas Aditya Baharmoko, tapi aku jadiin sekaligus jadiin apa? Jadiin kayak PowerPoint gitu ya. Nah, yang ini sama aja tadi udah nggak usah dijelasin lagi. Lanjut ke ini. Nah, ini kayak kayak sejarah atau tadi apa sebenarnya Mas? Roadmap Roadmap, atau roadmap. atau Mm-mm. timeline. Ya, Jadi sebetulnya eh, berawal dari tahun 2008 itu aku dapat beasiswa ke Korea selama 6 bulan yang magangnya di KOCA, Korea Creative Content Agency, dan akhirnya dari situ aku pulang langsung kepikiran kenapa Korea bisa bikin yang unyu-unyu tapi Indonesia enggak gitu ya. Sehingga berapa nih 5 tahun kemudian muncullah buku pertamaku judulnya Animasi Bersama Mas B, dan ini data warnanya adalah warna dari Korea banget. Sehingga waktu itu bukunya ini nggak disukai sama cowok karena warnanya pink gitu. Yang suka buku ini cuma yang cewek-cewek. Tapi itu tantangan juga sih. Dan dulu ada acara apa yang dari Parekraf ya. Itu sempat pakai karakter Mas B sebagai maskot mereka, dan ini aku nggak dibayar. Tapi aku dijadikan juri dan lain-lain. Sebetulnya sih kata orang ngapain nggak dibayar, dijadiin apa pialanya segala macam, jadiin logonya. Ya nggak apa-apa lah, hitung-hitung apa saling ini gitu ya. Nah, awalnya Mas B-nya itu bentuknya seperti ini. Jadi jidatnya masih tipis. Ternyata setelah aku riset tadi ya berkembang. Kalau mau bikin yang unyu jidatnya harus lebar. Jadi awal-awal tuh masih bikin jidatnya tuh apa tipis gitu loh. Karena kalau jidatnya tipis, mukanya jadi kayak muka tua, dan muka tua itu nggak lucu. Yang lucu itu yang kayak Cibi yang jidatnya lebar atau kayak muka bayi atau anak-anak. Nah, dari 2013 sampai dengan 2017 saya sempat bikin beberapa buku. Tadi yang saya sebutkan karakter unyu animasi, kemudian ada Seven Step Korean Cibi Unyu, ini coloring book, dan ini buku terakhir yang tahun 2017 tentang kayak data atau semacam apa ya, yellow pages-nya animasi di Indonesia dari mulai IP, dari mulai studio, sekolah-sekolah SMK maupun universitas, dan acara-acara tahunan, walaupun sekarang acara tahunnya sudah banyak yang bubar gitu ya. Nah, 2017 mulai muncul lagi karakter yang Tahuachi, di mana Tahuachi ini bentuknya kayak gini, yang cewek apa aci atau cirengnya di bawah, yang cowok cirengnya di atas. Kemudian berkembang lagi jadi banyak, ada tahu Sumedang, ada tahu bulat, ada tahu putih, dan seterusnya. Si apa monyetnya sendiri ini bisa berubah jadi superhero karena ini Hanan atau Hanuman, sehingga dia bisa berubah menjadi superhero. Lalu di tahun 2020 Mas B yang awalnya warnanya ini berubah warnanya menjadi lebih muda gitu loh. Ketika saya dapat teman baru namanya Prisa. Prisa ini kebetulan penyanyi cilik yang waktu itu ketemunya masih kelas 3 SD dan udah punya YouTube, punya single beberapa lagu gitu. Sehingga muncullah karakter baru Mas B dengan Prisa, tapi bukan versi yang ini. Mas B-nya lebih tinggi, kalau ini kan lebih pendek, lebih lebih kartunnya lebih chibi gitu ya. Kemudian berkembang ke tahun lalu dibuatlah yang versi anime. Nah, ini waktu pulang dari Korea ya.
sempat bikin karakter Nimas yang awal gitu. Jadi Nimas pakai baju hanbok. Kemudian ini buku pertama saya. Nah, ini yang tadi saya bilang. Tadi kan Mas Adit nanya. Nah, sebetulnya waktu pertama kali muncul tuh ini. Jadi apa? Mas B itu pakai baju Sumatera, Mas B pakai baju Jawa, Mas B pakai Kalimantan, pakai Bali dan pakai Papua. Ini yang pertama kali muncul di dalam buku ini. Tahun 2013, terbitan Alex. Kemudian saya pernah punya acara judulnya Animasi Bersama Mas B, ada 13 episode di YouTube. Waktu itu belum belum Mas B sendiri, tapi lebih ngomongin yang ada di dalam buku animasi. Jadi proses animasi kayak apa. Waktu itu sempat ada bintang tamu dari apa? Didi Tikus, Didi Tikusnya nongol, terus ada bintang tamu yang lain juga, terus ada acara apa? Kayak referensi film dan lain-lain. Intinya 13 episode membicarakan tentang animasi 2D dari mulai produksi sampai dengan pemasaran gitu ya. Nah, malah Teleos TV-nya sendiri udah bubar. Waktu itu saya masih di Camp Solution. Kemudian waktu itu saya S2 di IKJ, jadi tesis saya adalah karakter unyu. Dan ini buku karakter unyu yang untuk tesis itu beda sama buku yang dijual. Dan ini bukunya tebal kayak buku apa ya, behind the scene-nya punya luar lah. Keren banget bukunya, ujungnya semua ada apa? Ada flipbooknya. Dan sebetulnya yang namanya Chibi Unyu itu kayak gini loh. Chibi Korea versus Chibi-nya Jepang. Di mana Korea sama Jepang tuh sebenarnya cuma nyontek, tapi mereka nggak mau dibilang nyontek gitu ya. Kalau Jepang matanya besar, badannya lebih kecil, tapi tangan dan ujung kakinya dibuat sederhana, sementara versi Korea itu chibi-nya matanya nggak sebesar punya Jepang, tapi ujung tangan dan ujung kaki justru dibesarin. Dan tingginya sedikit lebih tinggi dibanding yang ini. Ini 2 kali kepala, ini 2,5 kali. Ini yang menjadi tesis saya S2, sehingga muncullah karakter-karakter ini, lalu baru saya bikin buku yang sifatnya komersil yang dijual. Jadi ini Mas B yang awal warnanya masih gelap. Kemudian di sini masih dinamakan karakter yang tadi ada beberapa teorinya. Lalu ini filmnya. Beriang dan ingin tahu, dia memang penyayang hewan lucu. Hobi gambar dan animasi, setiap saat dia selalu berbagi. Belajar dan selalu dilatih, suka mencoba hal yang baru. Mas B, Mas B, Mas B, Mas B, gambar dan animasi. Mas B senantiasa berbagi. Mas B mencari yang dan unyu. Mas B yuk animasi. Mas B yuk animasi. Nah, bumper Mas B ini dikerjakan oleh 4 anak dari Ali Studio itu yang lulusan dari SMK Negeri 4 Malang. Yang sekarang malah udah bubar Ali Studio, udah berubah jadi studio yang lain. Tapi yang jelas ini pekerjaan anak-anak SMK. Keren kan ya? Lanjut lagi. Nah, ini yang tadi disebut-sebut sebagai apa? Sebagai pencatatan Mayoritas. ciptaan. Kalau namanya apa Mas? Haki ya? Hak Ya, kekayaan intelektual. ya. Cuman kalau kalau kita nyebutnya lebih gampang itu copyright gitu ya. Karena kalau kita ngomong copyright orang Ya, ngerti. Tapi kalau kita ngomong haki, apa sih haki gitu ya? bingung. Ya haki itu singkatan dari hak kekayaan intelektual dan ini aku dapatkan di tahun berapa 2017 yang di sini ada tulisan di poin 7 berlaku selama hidup pencipta Ya, dan terus berlangsung hingga 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Jadi ini yang kayak makanya apa? Filmnya Marvel itu kan buatannya Stan Lee ya. Nah, itu kan berkembang terus padahal Stan Lee-nya sendiri udah meninggal. Jadi sebetulnya setiap kali film dibuat ada sekian dolar yang masuk ke keluarganya Stan Lee gitu. Jadi walaupun Stan Lee-nya udah nggak ada, tapi karena
itu ada hak ciptanya punya Stanley, sehingga semua penghasilan dipotong sekian, nanti dia akan dapat untuk masuk ke keluarganya yang punya hak waris gitu ya. Jadi salah satu keuntungannya sebetulnya itu. Nah,